Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan jika pagi hari ini kita boleh kembali menikmati dan mengambil kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab banyak yang tidak mendapatkan kesempatan ini dan banyak juga yang tidak mau mengambil kesempatan semacam ini. Ya, padahal kita sangat perlu untuk terus menyegarkan kehidupan kerohanian kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat satu tema yaitu memahami rencana indah Tuhan. Memahami rencana indah Tuhan. Nah, seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita punya planning, kita punya rencana, kita punya sebuah visi, kita punya sebuah misi yang mau kita kerjakan. Ya, kemudian ketika kita menggumuli visi itu, menggumuli misi tersebut, rupanya di tengah jalan ada satu hal yang membuat kita tidak bisa meneruskan visi atau misi itu. Kenapa? Sebab visi dan misi itu yang mau kita gumuli ternyata hanya untuk memenuhi keinginan kita, hanya untuk memenuhi ego kita, hanya untuk memenuhi kedagingan kita, sehingga kita tidak bisa terus berjalan dalam visi dan misi tersebut. Akhirnya kita dibawa ke dalam satu keadaan yang menurut kita, dalam tanda kutip ya, menurut kita keadaan yang tidak bisa dinikmati, keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak membuat kita nyaman. Menurut pandangan kita hal tersebut tidaklah mengenakan. Tetapi kalau kita mau lihat dan renungkan lebih jauh, ada kalanya keadaan-keadaan yang tidak enak tersebut bisa jadi merupakan rancangan Tuhan yang tidak kita sadari. Rancangan Tuhan yang tidak kita mengerti. Rancangan Tuhan yang kita tidak mau masuk ke dalamnya. Sehingga kita melihat itu sebagai satu keadaan yang tidak indah. Keadaan yang tidak nyaman. Keadaan yang tidak mengenakkan untuk kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mau melihat rencana indah Tuhan bagi kehidupan kita? Bagaimana kita mau menikmati apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul paham bahwa rancangan ini adalah rancangan yang indah bagi kehidupan kita. Rancangan ini adalah rancangan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sebab apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita adalah rancangan yang sangat luar biasa. Menurut cara kerja Tuhan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Mari kita buka kitab Ulangan pasal yang ke-8, kita baca ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari satu perbudakan yang menyiksa mereka, yang membuat mereka yang menderita, yang membuat mereka mengalami kesakitan yang luar biasa, yang membuat mereka berteriak kepada Tuhan, yang buat mereka menaikkan keluhan kepada Tuhan, permohonan, teriakan supaya mereka dilepaskan. Dan Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib. Namun ketika kita melihat pada waktu mereka mulai masuk ke padang gurun, di sanalah mereka mulai kembali bersungut-sungut kepada Tuhan.
mulailah mereka kembali berteriak lagi kepada Tuhan. Dan bahkan mulai membandingkan keadaan padang gurun yang mereka alami dengan kondisi mereka di Mesir. Dalam keadaan tertindas, dalam keadaan menjadi budak, dalam keadaan yang sangat menderita. Mereka mulai bandingkan kehidupan yang mereka alami bersama Tuhan di padang gurun dengan kehidupan mereka pada waktu menjadi budak di Mesir. Marah-marah, bersungut-sungut, memberontak dengan Tuhan, itu dilakukan mereka di padang gurun. Bahkan sampai mereka harus berputar di padang gurun selama 40 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Padahal jika ditarik sebuah garis lurus begitu saja dari tempat mereka tinggal sampai ke tanah perjanjian, itu tidak terlalu panjang jaraknya. Ya. Kalau saudara melihat peta dunia, ya, ada benua Afrika, ya, benua Afrika saya gambarkan menghadap ke saudara, benua Afrika di sebelah sini ya, kan seperti helm gitu ya. Nah, Mesir di atas ini, kemudian Yerusalem di atas, Kanaan di atas. Mereka bisa berjalan lurus langsung naik ke atas, selesai. Tapi Tuhan bawa mereka ke bawah, seberangi Laut Merah. Mereka bawa mereka ke bawah lagi sama Tuhan. Diputar sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai di bawah, dia naikkan lagi ke atas. Diputar lagi, terus berputar di padang gurun ini. Kenapa gak langsung aja? Ya. Kalau kita melihat Ulangan 8 ini luar biasa. Ingatlah pada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membawa mereka begitu saja naik, selesai. Tapi Tuhan punya rencana untuk bawa mereka berputar di padang gurun selama 40 tahun. Ini rencana Tuhan yang luar biasa yang baru bisa dipahami setelah selesai semuanya. Nah, bersyukurlah kita yang hidup pada masa ini, yang memegang firman Tuhan yang menceritakan kronologis orang Israel dibawa berputar di padang gurun selama 40 tahun atas kehendak Tuhan. Maka ini bisa membuat kita mengerti dan memahami betapa indahnya rencana Tuhan pada kehidupan kita. Kalaupun kita harus menghadapi keadaan yang berat, kalaupun kita harus menghadapi keadaan yang tidak nyaman, kalaupun kita harus menghadapi kondisi situasi yang tidak membuat diri kita merasa tenang. Diri kita tidak tenang. Ingat, ada kalanya rencana Tuhan itu Dia kerjakan sedemikian rupa untuk kehidupan kita atas kehendak Tuhan. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan seringkali berbeda dengan rancangan kita. Rancangan Tuhan seringkali beda dengan apa yang kita rancangkan. Coba kita lihat beberapa kitab ke belakang. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran 13 kita lihat ayat 17 dan 18. Kenapa Tuhan tidak tarik garis lurus dari tempat mereka tinggal di daerah Goshen Ramses itu langsung aja lurus. Ya, kalau saya gambarkan secara menghadap ke saudara, petanya Afrika di bawah, ini daerah Timur Tengah. Kenapa tidak lurus gitu aja? Tidak naik begitu cepat. Tapi dibawa ke bawah, berputar, baru masuk nanti. Ya. Kita lihat Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin.
Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya. Kenapa tidak langsung lurus Tuhan? Kan lebih mudah, lebih enak, lebih cepat. Tapi berdasarkan pengalaman bangsa Israel, Tuhan sendiri yang berkata, aku tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun ini jalan yang terdekat. Sebab nanti mereka menyesal ketika menghadapi peperangan. Ya. Tuhan tahu mereka tidak siap hadapi peperangan. Mereka tidak terbiasa perang. Mereka terbiasa menjadi budak, pekerja rodi, pekerja paksa. Tidak biasa angkat senjata, mentalnya belum siap. Hidupnya belum siap menghadapi peperangan yang berat. Maka Tuhan mau bahwa mereka berputar lebih dulu. Ayat 18, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berangkatlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka berangkat tapi dibawa turun ya dari tempat mereka tinggal, mereka dibawa turun sedikit. Ya, kalau sudah lihat peta dunia, mereka dibawa turun sedikit untuk masuk ke laut Teberau. Sedikit dibawa, berputar. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa. Kalau menurut kacamata manusia, ini jalan yang terdekat, ini jalan yang terbaik, ini jalan yang paling cepat untuk mencapai tujuanku. Ini jalan yang paling cepat untuk mencapai visi dan misiku. Ini cara yang termudah yang bisa ku capai, yang bisa ku dapatkan, yang bisa ku tempuh supaya maksud dan tujuanku terlaksana dengan cepat. Tapi ingat sekali lagi, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Seringkali Tuhan bawa kita harus berputar lebih dulu. Sebab Tuhan tahu ketika kita mau berjalan sesuai dengan keinginan kita belum siap. Kita tidak siap dengan kondisi yang akan kita capai. Tuhan mau siapkan kita lebih dulu. Sehingga kita benar-benar siap untuk sampai kepada visi dan misi kita. Apa yang dialami orang Israel ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Jalan yang kita mau tempuh seringkali berseberangan dengan jalan Tuhan. Rancangan yang kita rancangkan, yang kita konsep, yang kita atur sedemikian rupa seringkali beda dengan apa yang dirancangkan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, celakanya adalah kita menggumuli itu bahkan memaksa Tuhan. Tuhan, harus kau tolong Tuhan ini rancanganku. Sesuai dengan janjimu Tuhan. Apa saja yang aku minta Tuhan akan berikan. Paksa Tuhan dengan klaim-klaim firman Tuhan yang dia tahu. Begitu dia maksa masuk ke sana, sudah ingatkan jangan ke sana, masuk terus. Akhirnya hancur, marah juga dengan Tuhan. Komplain lagi dengan Tuhan, gimana Tuhan ini? Ya. Kenapa? Karena tidak memahami rancangan yang indah dari Tuhan. Dan memaksakan rencananya untuk terwujud. Percayalah,
sekalipun jalan yang Tuhan rancangkan buat kita seringkali berbeda dengan rancangan kita. Tetapi rencana Tuhan itu selalu akan membawa kebaikan bagi kita. Walaupun seringkali rancangan itu terasa membuat hidup kita tidak nyaman. Tidak enak. Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan sertai kita masuk rancangannya tersebut sehingga kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa nyaman ketika menghadapi keadaan dan situasi yang harus terjadi sebab rancangan Tuhan itu bagi kehidupan kita. Ayat 21 Keluaran 13 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan berjalan di depan mereka. Berarti bangsa itu selalu mengikuti kemana Tuhan menuntun mereka. Fokus mereka kepada tiang awan dan tiang api. Sehingga pada waktu tiang itu bergerak terus, mereka terus berjalan. Sekalipun di padang gurun, Tuhan bawa mereka, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun mereka, Tuhan sertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan mereka ikut. Jalan yang berat, jalan yang tidak terpahami oleh mereka. Jalan yang sangat asing bagi mereka. Tapi karena Tuhan yang menuntun dan menyertai, mereka terus berjalan di sana. Sekalipun ada beberapa dari mereka yang pada perjalanan itu kalau kita baca secara penuh kisah perjalanan itu, mereka memberontak dengan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah dengan Tuhan. Mereka minta air, Tuhan sediakan. Mereka minta makanan, bosan dengan makanan yang ada pada mereka, Tuhan kasih. Mereka minta daging, Tuhan kirim. Kalau sekarang saudara pengen daging, tinggal pencet itu aplikasi GoFood atau delivery order, tek datang. Ya. Zaman dulu di padang gurun enggak ada. Tuhan pengen daging, tet gitu, enggak ada. Mereka marah dengan Tuhan, pengen daging. Tuhan datangkan burung puyuh. Pengen makanan yang lain, Tuhan kirim mana. Airnya enggak ada, Tuhan kasih air. Tuhan tuntun, Tuhan sertai sekalipun rancangan itu beda dengan cara pandang mereka. Lebih mudah kan dari daerah mereka naik langsung ke kanan, lebih singkat, lebih cepat. Tapi sekalipun ada di padang gurun, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tuntun mereka, Tuhan sertai mereka. Tuhan tidak salah merancangkan sesuatu untuk kehidupan umatnya. Tuhan tidak pernah keliru merancangkan sesuatu hal untuk kehidupan kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan.
Tuhan sangat tahu rancangannya untuk kehidupan kita. Dan dia katakan rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan itu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika rancangan Tuhan itu Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita, dia tidak kemudian lepas tangan. Ini planningnya, ini uang sakunya. Oh, yang berangkat sana. Oh, tidak. Tuhan bukakan, ini rencananya. Nah, Tuhan mau kemana? Aku akan serta dengan kamu. Tak ajari, tak tuntun, sampai selesai rancangan itu. Aku tidak mau ini Tuhan. Loh, kata Tuhan, ini rancangan yang akan membawa damai sejahtera. Ini rancangan akan membawa kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku tidak mau Tuhan ikut rancanganmu, aku mau ikut rancanganku sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena tidak memahami betapa indahnya rancangan Tuhan buat kehidupan kita. Jika kita memahami rencana Tuhan yang indah buat kehidupan kita, maka kita akan ikut. Nah, saya pernah katakan, rubah konsep doa kita. Kalau kita mau berdoa untuk sesuatu dalam kehidupan kita, coba kita sekarang berdoa. Tuhan, aku mau ikut rencanamu. Apa rencanamu Tuhan untukku? Aku ikut. Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kita sampai seluruh rancangan Tuhan tersebut menjadi nyata bagi kehidupan kita. Kita maju satu ayat berikutnya. Ayat 22, Keluaran 13. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Ya, ayat 21 tadi, dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi mereka sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang awan itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Sekali Tuhan kasih rancangan buat kita, Dia akan buktikan kesetiaannya, keseriusannya, kesungguhannya, komitmennya untuk menyertai kita sampai rencana itu selesai. Ini master plan untukmu. Ayo belajar kepadaku, kata Tuhan Yesus. Belajar kepadaku. Kalau kamu merasa bebanmu berat dalam menghadapi padang gurun ini, kalau kamu merasa bebanmu berat dalam menghadapi kehidupan ini, ayo datang kepadaku, ayo belajar kepadaku. Kuk yang kupasang ini ringan. Ayo tak kasih kelegaan. Tak temenin sampai selesai. Tuhan tidak pernah main-main merancangkan hal yang indah buat kehidupan kita. Tuhan gak sembarangan rancangkan sesuatu buat kehidupan kita. Dan ketika Dia sudah rancangkan itu, Dia akan buktikan bahwa Dia tetap setia dengan kita. Dia berkomitmen untuk menuntun kita sampai akhir. Dia akan mengajari kita secara spesifik. Dia akan bawa kita untuk memahami rancangan demi rancangan itu. Sampai kita menikmati seluruh perjanjian yang Dia berikan kepada kita. Tiang awan dan tiang api yang tidak beralih dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun menyatakan sebuah pembuktian kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah
komitmen Tuhan yang tidak pernah bergeser dengan keadaan. Umat Tuhan yang seringkali tidak setia. Umat Tuhan yang seringkali tidak menjalankan komitmennya. Tetapi itu tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan. Tidak mempengaruhi kasih Tuhan. Tidak mempengaruhi rencana Tuhan. Banyak umat Tuhan yang tinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Tidak pernah tinggalkan umatnya. Dengan bersegera, dia akan datang menjawab manakala umat Tuhan berteriak minta tolong. Dengan bersegera, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk mengangkat umat-umat Tuhan. Dengan bersegera, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada umatnya. Tuhan yang setia itu, Tuhan yang tetap sama tidak berubah itu, dia juga akan kerjakan hal yang sama untuk saudara dan saya. Atas setiap rencana Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing. Dia tetap setia dengan rancangannya bagi kita. Dia akan terus ajar, dia akan terus tuntun, dia akan terus dampingi kita. Dia akan terus sertai kita, dia akan terus kuatkan kita. Sampai kita selesaikan rancangan Tuhan. Mungkin ada rancangan jangka pendek, mungkin ada rancangan jangka panjang dari Tuhan. Dan sampai pada rancangan kekekalan yang akan kita terima. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Sebagaimana namanya dikatakan Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan manunggal dengan kita. Mungkin secara fisik kita tidak melihat kehadiran Tuhan secara kasat mata. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata, Dia hadir menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya yang Dia meteraikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan terus memimpin kita, menuntun kita, menyatakan setiap kebenaran rancangan Tuhan buat kehidupan kita. Sehingga kita bisa sampai kepada rancangan kekal Tuhan, hidup kita yang sempurna seperti Yesus. Maka ketika kita ingat, kehidupan kita mungkin kok rasanya berat ya, rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, inikah yang Kau kehendaki untuk kami lalui? Ini yang Engkau mau untuk kami lewati. Jika ini yang Engkau mau untuk kami lewati, aku akan lewat di tempat ini bersama dengan Engkau sampai selesai. Perjalanan kehidupan kita di dunia ini, hari lepas hari akan terus berhadapan dengan situasi keadaan yang tidak mudah. Situasi keadaan yang penuh dengan tantangan, rintangan, penuh dengan kondisi yang berat. Tapi biarlah kita selalu ingat dan paham. Hari lepas hari yang terjadi pada kita adalah sesuatu hal yang baik. Sebab Tuhan bekerja di sana untuk setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan kita bisa tanggung segala perkara sebab bukan kekuatan kita. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena pengaruh kita. Tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan yang topang kita. Karena Tuhan yang jaga dan terus lindungi kehidupan kita.
sadarilah bahwa setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Dia setia. Dia tetap berkomitmen dengan setiap rancangannya. Kita tinggal percaya kepada janji Tuhan itu. Kita tinggal jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka kita akan terus lihat segala kebaikan, kemuliaan dari Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dia mengerti setiap isi hati kita. Dia tahu setiap hal yang ada dalam kehidupan kita lebih baik dari kita. Itu sebabnya apa yang Dia rancangkan itu yang terbaik buat kehidupan kita. Mari singer pemain musik maju ke depan.